Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ma'syaral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini, Jumat tanggal 3 Juni 2022 yang bertepatan dengan tanggal 3 Zulqa'dah 1443 Hijriah, kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid yang mulia ini, Masjid At-Taqwa, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka menunaikan tugas kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Kita berharap semoga apa yang telah, sedang dan akan kita kerjakan kiranya senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Selaku khatib tentu saja saya tak lupa menyampaikan wasiat, terutama untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, agar kelak kita dapat memperoleh predikat muttaqin di sisinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah memerinci sikap dan perbuatan yang harus kita lakukan untuk meraih kebahagiaan. Misalnya dapat kita lihat dalam surat Al-Hajj ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Tuhanmu, waf'alul khair, dan berbuat baiklah kamu, la'alakum tuflihun, supaya kamu berbahagia. Kemudian kita bisa juga lihat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Jika kamu telah selesai menunaikan ibadah salat, bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Wazkurullaha katsiran, dan banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. La'alakum tuflihun, supaya kamu berbahagia. Ayat itu jelas menerangkan tentang sikap dan perbuatan yang harus kita lakukan untuk meraih kebahagiaan. Hadirin, tapi di sisi lain, dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita menghadapi hal-hal yang bisa merebut dan merenggut kebahagiaan yang sedang kita rasakan. Bagaimana pesan Islam terkait dengan konteks menyikapi hal-hal yang bisa merebut dan merenggut kebahagiaan kita? Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, terlebih dahulu
Untuk menanggapi persoalan tadi, mari kita simak firman Allah yang berbunyi, Huwallazi yurikumul barqa. Dialah Allah yang memperlihatkan kamu barqa, kilat atau halilintar, khaufan wa tama'an, yang dapat menimbulkan rasa ketakutan dan juga dapat menimbulkan harapan. Wa yunshi'us sahabat thiqal, dan dialah Allah yang menjadikan awan mendung. Begitu firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 12. Hadirin, realitas halilintar atau kilat memang sungguh menakutkan. Ditambah lagi dengan awan hitam yang tebal, maka sungguh sangat mengerikan. Akan tetapi di sisi lain, bukankah adanya halilintar yang menggelegar, adanya awan hitam yang tebal, itu pertanda akan turunnya hujan? Dan bukankah air hujan itu adalah sumber kehidupan? Hadirin, berdasarkan ayat ini jelas Allah mengajak kita agar kita terlepas dari hal-hal yang bisa merebut dan merenggut kebahagiaan kita, adalah kita mengubah sudut pandang. Jadi halilintar atau kilat itu bisa dipandang positif, bisa juga dipandang negatif. Ubahlah sudut pandang agar kebahagiaan kita tidak hilang. Sama halnya dengan seorang fotografer. Ketika dia ingin memotret pemandangan di sebuah, maka terlebih dahulu dia kan harus mencari angle-nya yang pas agar hasil pemotretannya bagus, indah, enak dipandang. Kalau ternyata belum pas, maka dia harus menggeser posisinya. Jadi sudut pandang yang diubah, yang digeser posisinya, yang diubah posisinya, bukan gunungnya. Gunung tidak bisa diubah-ubah. Sudut pandang yang diubah. Makanya Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 menegaskan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Salah satu caranya adalah mengubah sudut pandang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bapak-bapak dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia. Contoh lain misalnya, kalau pada satu ketika, mudah-mudahan gak terjadi pada diri kita, kita kecopetan di tempat keramaian, apakah di mall, di pasar atau lain sebagainya, maka peristiwa itu bisa kita pandang positif, bisa juga kita pandang negatif. Kalau kita pandang negatif, maka sumpah serapah yang akan keluar dari mulut kita. Bahkan bahasa-bahasa kebun binatang keluar semua. Positif, maka kita akan berkata, oh mungkin ini adalah peringatan Allah buat saya, lantaran selama ini saya kurang bersedekah. Oh ini merupakan teguran Allah buat saya, agar saya lebih hati-hati lagi dalam menjaga barang-barang berharga ketika berada di tempat keramaian seperti ini. Ubahlah sudut pandang agar kita terlepas dari hal-hal yang bisa merebut dan merenggut kebahagiaan yang sedang kita rasakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar kita terhindar dari hal-hal yang bisa merampas kebahagiaan kita,
Maka tanamkanlah keyakinan dalam diri kita bahwa peristiwa-peristiwa yang bisa merampas hak kebahagiaan kita itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang kecil dibanding dengan nikmat-nikmat Allah yang masih diberikan kepada kita. Misalnya ketika kita sakit gigi, setelah kita obati, jangan terus-menerus kita ratapi gigi yang sakit itu. Karena sesungguhnya masih banyak organ-organ tubuh kita yang lain yang masih sehat. Ginjal kita masih sehat, jantung kita masih sehat, kaki masih sehat, mata masih sehat, sehingga kita masih bisa bebas dan leluasa beraktivitas. Kenapa yang kita ratapi gigi yang satu yang sakit itu? Begitu juga ketika mobil kita tergores, jangan juga ikut tergores hati kita, kecewa kita. Padahal masih banyak bagian dari bodi mobil kita yang lain yang masih mulus. Jadi dengan kata lain, gigi yang sakit, mobil yang tergores itu pada dasarnya merupakan setitik derita di tengah belantara bahagia. Jadi kenapa kita ratapi derita yang hanya setitik itu? Padahal Allah masih anugerahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Artinya kita masih berada dalam belantara bahagia. Terkait dengan persoalan ini, ada kisah yang cukup menarik, di mana pada satu ketika ada seseorang yang profesinya sebagai penyair. Dia melaksanakan sholat di sebuah masjid. Selesai dia menunaikan sholat, lalu dia keluar dari masjid, ingin melanjutkan perjalanannya lagi. Tapi ketika dia cari-cari sepatunya yang tadi dia taruh ketika ingin masuk masjid, tidak ada. Dia cari ke sana kemari, nggak jumpa juga. Berarti sepatunya itu hilang. Betapa kecewanya si penyair tadi, sampai dia menggerutu dalam hatinya, heran, di tempat yang mulia ini masih ada orang yang mau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kemudian si penyair masih juga berusaha agar sepatunya bisa dijumpainya dengan mendatangi pengurus masjid. Dia masuk ke dalam lagi untuk menjumpai pengurus yang ada di dalam masjid itu. Tapi baru beberapa langkah dia berhenti, karena dia melihat ada satu pemandangan di sudut masjid di mana ada orang tua yang sudah cukup lanjut usianya. Ceria wajahnya dengan senyum di kulu menunjukkan betapa bahagianya orang tua itu. Lalu si penyair mendekati orang tua itu. Ketika sudah agak dekat, terkejut si penyair tadi, ternyata orang tua itu sudah tidak memiliki kedua belah kaki, atau kedua kakinya sudah tidak ada. Akhirnya terbersit dalam benaknya si penyair itu, saya begitu kecewanya cuma karena kehilangan sepatu alas kaki, tapi bapak itu begitu bahagianya, padahal yang hilang bukan alas kaki, tapi kedua belah kakinya. Itulah setitik derita di tengah belantara bahagia. Jadi kenapa kita ratapi derita yang hanya setitik itu, padahal kita berada dalam belantara bahagia? Karena Allah masih anugerahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Makanya Profesor Dr. Buya Hamka, dia tidak mau meratapi penderitaan yang dia hadapi ketika dia dijebloskan ke dalam penjara pada zamannya itu. Selama 2 tahun 4 bulan dia mendekam di dalam penjara. Dia benar-benar dizolimi pada saat itu. Dia benar-benar kehilangan hak kemerdekaannya. Tapi beliau tidak mau meratapi penderitaan yang dihadapi.
justru beliau memanfaatkan, menikmati dan menggunakan dengan sebaik-baiknya berbagai macam nikmat Allah yang besar yang masih dianugerahkan pada dirinya. Nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat kemampuan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, nikmat kemampuan berpikir dan lain sebagainya dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya ketika berada di dalam penjara, beliau selalu mengaji dan menulis kitab tafsir, sehingga rampung kitab tafsir yang ditulis itu sebanyak 30 juz. 2 juz dia sudah selesaikan sebelum masuk penjara, 28 juz diselesaikan ketika berada di dalam penjara. Rampung 30 juz. Itulah yang kita kenal kitab tafsir Al-Azhar. Coba perhatikan dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 itu. Allah tidak mengatakan fa inna ba'dal usri yusra, maka sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, tidak begitu. Tapi bunyi ayatnya adalah fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Kemudian diulang lagi pada ayat ke-6-nya, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Mudah-mudahan 2 hal yang saya sampaikan tadi kiranya dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat terlepas dari hal-hal yang bisa merampas, menawan, mengepung, menyandra kebahagiaan yang sedang kita rasakan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur